Nah, sebelum itu kita menonton sebuah atau 3 video tentang bencana alam. Bencana alam apa? Tanah kota. Bencana yang langsung terjadi kehilangan kestabilan pada tanah atau batuan menyusun suatu tanah atau batuan kemudian menutupi lereng dan kemudian manusia rumah dan air takut yang ada di longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi terutama kebanyakan lereng
kondisi batuan, ataupun tanah penyusul lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, dalam kondisi bentuknya lereng, batuan atau tanah dan airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor tergantung kestabilannya atau dipicu dan proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, kemudian getaran alat kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan kehilangan daya penyangga. Tanda-tanda utama akan terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sehingga tebing menjadi keruh, adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun di tanah, upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air masuk ke dalam lereng atau menguras air yang masuk lereng dapat keluar dari lereng. Pembuatan bangunan atau pagar penahan, jangkar atau anchor dan piling. Hindari pembangunan rumah-rumah yang di tebing atau tanah yang tidak stabil. Bersiri dengan sistem drainase yang tepat. Kawan dengan tanaman yang kuat, banyak dan dalam. Tempat perlahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspada ketika curah hujan tinggi, jangan duduk liputan dan menebak pohon sembarangan. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bencana alam banjir. Hari ini belajar di kota Surabaya yuk mengenai bencana alam yaitu banjir. Di kota Surabaya kira-kira pernah atau malah sering terjadi banjir ya? Apa sih penyebab banjir? Mari kita cari tahu jawabannya. Banjir itu bisa terjadi karena dua faktor adik-adik, yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Salah satunya adalah faktor alam ini, pasang surut air laut, pasang saat di siang hari, dan surut di malam hari, atau dikenal dengan peristiwa perubahan permukaan air laut karena gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Nah, contoh faktor buatan manusia adalah ini, saluran airnya tergenang, ternyata ada sampah yang menutupi saluran air. Kita lanjut ke faktor alam lagi ya. Nah, faktor alam yang selanjutnya adalah karena curah hujan yang tinggi. Faktor berikutnya, kondisi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut. Wilayah dengan pengelolaan air yang stabil juga bisa menjadi pemicu banjir loh. Kembali ke faktor buatan manusia, ini penggunaan lahan yang tidak tepat, jadi maju banjir juga. Membuat sampah sembarangan bisa membuat saluran air dan memicu terjadinya banjir. Nah, kira-kira itulah faktor yang menyebabkan kenapa banjir bisa terjadi. Sudah paham ya? Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi banjir dan apa yang harus dilakukan. Sekarang saat kita belajar dengan menyenangkan. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengungsi ke daerah yang lebih aman. Seandainya benar-benar sudah terduga, adik-adik bisa menelpon nomor ini untuk meminta bantuan secepatnya. Walaupun airnya belum terlalu tinggi, adik-adik jangan berjalan di dekat saluran air ya. Agar tidak membahayakan, listrik yang
banjir maupun sampah. Oh iya, kalau bersih-bersih dan buang sampah dan memperhatikan ya. Satu lagi, jangan lupa untuk menyediakan stok air bersih. Kadang, sisa banjir meninggalkan genangan liar yang terjadi dalam arus. Jadi harus selalu berhati-hati. Adik-adik, jangan bermain di dekat aliran listrik yang ada di rumah dulu ya. Bahaya. Harus selalu siaga dan juga waspada. Karena bisa saja tiba-tiba banjir datang lagi. Adik-adik, kira-kira ada kali ya cara biar banjirnya nggak balik lagi? Tentu saja ada. Adik-adik, kita lanjutkan belajarnya ya. Wah, seru sekali ya bermain di alam. Adik-adik, kalau kita baik dengan alam, alam pun akan baik dengan kita. Gak mau kan banjirnya datang lagi? Mulai sekarang, adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Mulai saat ini, adik-adik harus menghemat air dan juga listrik. Jangan digunakan secara berlebihan ya. Nah, kali ini untuk ayah dan juga bunda. Jangan lupa untuk selalu menjadi contoh yang baik ya untuk adik-adik. Ayah dan bunda bisa mengajak adik-adik untuk berdoa. Misalnya, menanam wortel bisa dilakukan di belakang rumah. Akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Adik-adik, ayah maupun bunda sudah tahu kan bagaimana banjir bisa terjadi? Apa yang harus dilakukan saat terjadi banjir maupun setelah banjir? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Dicermati ya, nanti ada soal jawaban kalian. Ini air. Sekarang Dewi bermain ke rumah air. Kira-kira apa ya yang dilakukan selanjutnya? Waalaikumsalam. Minum air. Air sudah. Air ada di dalam. Itu air ada di sana. Ini lagi buku belajar buku tentang penanganan banjir. Kita belajar bersama. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab banjir. Yang pertama adalah faktor alam. Curah hujan yang tinggi dapat menaikkan permukaan air tanah dan menyebabkan banjir. Faktor alam berikutnya adalah pasang surut air laut. Terakhir, kondisi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut. Kita lanjut ke faktor yang disebabkan oleh manusia. Pembangunan di daerah resapan air bisa menyebabkan terjadinya banjir. Salah satu penyebab banjir lainnya adalah perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Lihat itu, botnya tersumbat karena ada sampah. Sekarang, bagaimana ya kesehatan kita setelah terjadi banjir? Yang pertama, kita harus mengetahui rambu-rambu dan tanda peringatan. Menyiapkan tas darurat, berisi senter untuk penerangan, makanan untuk logistik cadangan, sepatu untuk perlindungan kaki, sarung tangan untuk perlindungan tangan, perban untuk mengobati luka, tisu untuk lap kering, dan peluit untuk menarik perhatian. Terakhir, kita harus menghindari tempat aliran air berbahaya seperti terowongan, pipa air, dan gorong-gorong. Sekarang sudah tahu kan kadang-kadang di banjir. Wah, sepertinya akan hujan deras. Hujan semakin lebat. Awas terjadi banjir ya adik-adik. Lukas, sepertinya hujan makin deras. Iya, hujannya deras sekali. Ayo kita pulang, sudah kena banjir. Wah, Lukas dan Bara terjebak di tengah banjir. Ayo cepat pulang sebelum airnya semakin banyak. Tidak, bolaku. Lukas, jangan. Oh tidak, Lukas harus dilakukan air. Apa yang harus dilakukan ya? Buang,
belum? Tunggu sebentar. Belum. Ibu Menteri Listriknya akan terjadi konsleting saat ini. Segera hubungi pihak terkait untuk meminta bantuan evakuasi. Lalu, dengan itu sebelumnya, saya butuh bantuan evakuasi. Terima kasih Bu. Perhatian, tim SAR telah datang. Semua kami dihimbau untuk mengisi aman. Jangan lupa untuk membersihkan lingkungan setelah banjir ya. Menanam pohon bisa menjadi solusi untuk pencegahan banjir. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh. Akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Adik-adik, ada yang mau berbicara? Sudah melakukan bagaimana dalam masa terjadi? Apa yang harus dilakukan saat terjadi banjir maupun saat Bagaimana dampaknya dari bencana alam? Yang lain? Kalau banjir tadi, kenapa bisa banjir gitu? Ada dua faktor, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam apa? Kalau yang dataran manusia, yang dampak manusia, yang membuat sumbernya saluran air. Yuk kita singgung yang kemarin yang bencana ekonomi. Kemarin apa Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam. Salah satunya biar yang baca. Siapa yang baca ya? Yang itu aja. Arisa. Kelihatan.
kasus. Lalu, bantuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan tersebut, sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak. Saat itulah terjadi peristiwa yang disebut gempa bumi. Terus selanjutnya Reza. Juga bisa diakibatkan oleh gunung api. Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik, yaitu erupsi, gunung api akan mengeluarkan awan panas, hujan abu, lava, gas beracun, dan badai lahar. Nah, yang ada di video tadi kan ada lahar dan lavanya. Easy ya. Gempa bumi dan puncak gunung api dapat mengakibatkan bencana alam lain. Contohnya tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Penyebab tsunami paling banyak dikarenakan gempa bumi di dasar laut. Gempa bumi tersebut mengakibatkan rangkaian gelombang laut yang mampu mendarat dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam. Ketika gelombang sampai daratan akan menyambut dan menghancurkan semua yang dilewat. Nah, jadi gempa bumi itu negara yang paling rawan dan terjadi di Indonesia. Terus buka bukunya. Buka bukunya. Bahasa Indonesia. Buka apa? Gempa bumi di timur. Orang yang Ini bencana alam gempa bumi. Buat. tsunami. Dia melakukan sosis ayam. Sosis sapi.
Yo, mana? Nih, mana? Tiga lempeng teks Tony. Eurasia. Eurasia.
Nah, isi namanya dulu. Kaki dan tangan. Isi dulu. Ya. Nama panjang. Nama panjang kamu. Nomor 1A. Nomor 2E. Nomor 3 kok kan buat isi buku. Oh ya, di badan jaringan pemilih Pak. Nama jangan tangan. Gitu. Nomor 3 itu jaga pada itu jadikan gambar 4 jadi putih liuk. Dan putih liuk kan ada gambar 3 itu buat jelas. Gambar aja gambar 4. Bismillah ya, bismillah. Bismillah ya, jadi gula bismillah. Ya, gambar 4 itu salah buat.
Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Mudah atau susah? Mana yang paling ada? Menyenangkan ada apa yang paling menyenangkan? Materi yang mana? Materi yang mana? Nah, materi yang mana? Jadi teman-teman ini adalah setelah pembelajaran ini yaitu kami selalu mengalami perubahan dari sejarah dari manusia peristiwa alam terjadi masyarakat karena sehingga kita dapat mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Banyak kita terjadi alam beberapa peristiwa alam yang sering terjadi bahaya adalah gempa bumi yang tadi kita lakukan kemarin, meletus tadi dan gelombang tsunami. Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia hanya dengan mata. Contohnya gempa bumi dan gelombang tsunami. Nah, jadi bisa juga karena aktivitas yang terjadi di luar bumi dengan dapat ada tanda serta